Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarani Puspita, F1D2 1908. Di sini saya akan mempresentasikan restorasi lahan tambang tentang PT Citra Palu Mineral. Ketambangan adalah suatu kegiatan pengambilan endapan bahan galian berharga dan bernilai ekonomis dari dalam kulit bumi, baik secara mekanis maupun manual pada permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, dan di bawah permukaan air. Hasil kegiatan ini antara lain minyak dan gas bumi, batu bara, pasir besi, biji timah, biji nikel, biji bauksit, biji tembaga, biji emas, perak, dan biji mangan. PT Citra Palu Mineral merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan emas dan perak, di mana perusahaan ini memiliki pengaruh terhadap perekonomian di Indonesia. PT Citra Palu Mineral berada di Kelurahan Poboya, Kota Palu, Sulawesi Tengah, di mana wilayah Poboya dari segi topografi merupakan dataran tinggi dengan suhu udara rata-rata 30-32 derajat Celcius dan curah hujan yang baik, di mana keadaan tanah dilihat dari jenis tumbuhan yang tumbuh memiliki tingkat kesuburan tanah yang baik. Citra Palu Mineral ini mengoperasikan satu pabrik pengolahan biji emas dengan kapasitas 500 ton biji per hari di lokasi tambang Poboya. Emas adalah salah satu komoditi yang memiliki nilai jual yang tinggi di Indonesia, menjadikan emas sebagai mineral yang paling banyak diburu. Mineral logam mulia ini dapat ditemukan di bawah permukaan dalam bentuk endapan atau deposit sebagai akibat dari sisa adanya aktivitas magma pada masa lampau. Metode dan tahapan pertambangan meliputi eksplorasi, land clearing, pengupasan tanah penutup, pembongkaran, pemuatan, pengangkutan, permukaan, pengolahan, dan pemurnian. Eksplorasi merupakan kegiatan yang dilakukan setelah prospeksi atau setelah endapan suatu bahan galian ditemukan, yang bertujuan untuk mendapatkan kepastian tentang endapan bahan galian yang meliputi bentuk, ukuran, letak kedudukan, kualitas endapan bahan galian, serta karakteristik fisik dari endapan bahan galian tersebut. Tahap eksplorasi ini juga sangat berperan pada tahap reklamasi nanti. Melalui eksplorasi ini kita dapat mengetahui dan mengenali seluruh komponen ekosistem yang ada sebelumnya. Land clearing adalah proses pembersihan lahan sebelum aktivitas penambangan dimulai. Land clearing tahapan pekerjaan penambangan umumnya diawali dengan mempersiapkan lahan, yaitu mulai dari pemotongan pepohonan hutan, pembabatan, sampai ke pembakaran hasilnya yang dinamakan land clearing. Jadi land clearing dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pembersihan material hutan yang meliputi pepohonan, hutan belukar sampai alang-alang. Pembersihan tempat kerja ini dapat dilakukan dengan menggunakan alat-alat mekanis, yaitu ekskavator atau bulldozer. Pengupasan tanah penutup adalah suatu upaya untuk memindahkan lapisan tanah yang subur dengan cadangan batuan yang mengandung emas, sehingga didapat permukaan kerja yang bersih dari pengotor dan tidak menghambat kegiatan selanjutnya. Alat yang digunakan untuk mengupas tanah penutup adalah ekskavator PC200. Pembongkaran batuan untuk saat ini di PT Citra Palu Mineral masih dengan menggunakan alat backhoe. Pembongkaran dengan menggunakan rock breaker ini hanya sebagai alat bantu, karena untuk saat ini material yang ditambang masih tanah yang bercampur dengan batuan. Tetapi untuk kedepannya direncanakan pembongkaran akan menggunakan bahan peledak. Kegiatan pemuatan yaitu pengambilan material yang mengandung emas hasil pembongkaran untuk dimuat ke alat angkut. Adapun kegiatan pemuatan ini dilakukan dengan menggunakan bucket yang terpasang pada backhoe. Adapun jenis ekskavator yang digunakan di PT Citra Palu Mineral adalah jenis Komatsu PC200. Kegiatan pengangkutan ini bertujuan untuk memindahkan batuan yang mengandung emas hasil pemberaian ke lokasi penimbunan. Alat angkut yang digunakan adalah dump truck Hino. Batuan yang telah kering diangkut dengan menggunakan unit dump truck menuju instalasi pengolahan untuk dipecah hingga mencapai ukuran 800 mesh. Heap leach merupakan salah satu metode pemurnian emas non-merkuri. Metode ini dilakukan dengan melakukan penyemprotan senyawa cyanida secara terus-menerus pada biji mineral mengandung emas yang telah ditempatkan pada area khusus. Biji mineral tersebut sebelumnya telah dilakukan proses penghalusan. Kandungan emas dalam batuan akan larut bersama cairan cyanida, yang selanjutnya ditampung pada suatu kolam penampungan.
Larutan emas tersebut selanjutnya dipompa menuju pabrik pengolahan untuk dilakukan pemurnian. Metode pemurnian dengan cyanida diklaim lebih aman karena tidak menghasilkan tailing, sehingga tidak ada limbah batuan yang mencemari sungai dan membahayakan masyarakat sekitar. Selain ramah lingkungan, penggunaan cyanida juga lebih murah dan efisien, di mana proses ekstraksi emas menggunakan merkuri hanya mencapai 40%, sedangkan cyanida bisa mencapai 91%. Dengan demikian, emas yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Alur proses pengolahan emas, di mana biji emas melalui tahap awal, yaitu proses pengecilan ukuran, disebut juga kominusi, dapat dilakukan dengan mesin jaw crusher, roller crusher, atau ball mill, di mana mesin ini akan menghaluskan sampel dengan ukuran yang diinginkan. Kemudian dilakukan dengan tahap kedua, di mana tahap kedua tersebut disebut pelindian, yaitu proses reaksi kimia antara air, kapur, dan cyanida, di mana kapur di sini memiliki pH basa. Tahap ketiga yaitu proses fisika awal pengambilan emas yang disebut adsorpsi karbon. Kemudian tahap keempat yaitu proses pemisahan emas dari pengotor lain, di mana dilakukan dengan pembakaran, kemudian dilakukan peleburan dengan suhu 1100 derajat Celcius menggunakan boraks. Dan tahap terakhir adalah proses fisika akhir pengambilan emas, yang itu didapatkan emas, perak, dan tembaga. Kegiatan reklamasi. Reklamasi lahan bekas tambang selain merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi lingkungan pasca tambang agar menghasilkan lingkungan ekosistem yang baik dan diupayakan menjadi lebih baik dibandingkan zona awalnya, dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian yang masih tertinggal. Keadaan lahan bekas penambangan di PT Citra Palu Mineral pada umumnya kondisinya relatif tandus dan kering, serta diperparah akibat penambangan ilegal yang dilakukan masyarakat yang mengakibatkan daerah pegunungan di daerah itu rawan longsor. Untuk itu perlu dilakukan reklamasi dengan cara reklasifikasi vegetasi dan perbaikan lereng di daerah ini. Reklamasi yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang bertujuan mengembalikan kegunaan lahan agar dapat berfungsi kembali secara optimal. Adapun jenis tumbuhan yang ditanam pada kegiatan reklamasi di PT Citra Palu Mineral adalah pohon trambesi, sengon, kemiri, dan glodokan. Bioremediasi menggunakan enceng gondok. Enceng gondok bermanfaat karena mampu menyerap zat organik, zat anorganik, serta logam berat yang merupakan bahan pencemar. Enceng gondok juga termasuk tumbuhan yang memiliki toleransi tinggi terhadap logam berat karena mempunyai kemampuan membentuk fitokelatin, di mana senyawa peptida yang dihasilkan oleh tanaman mampu menghelat logam dalam jumlah yang besar. Kemampuan enceng gondok untuk melakukan fitoremediasi dengan cara risofiltrasi, yaitu dengan pemanfaatan kemampuan akar untuk menyerap, mengendapkan, dan mengakumulasi logam dari aliran limbah. Ini umumnya untuk membersihkan lingkungan akuatik, namun logam berat tersebut akan terakumulasi dalam batang dan daun enceng gondok, sehingga mengakibatkan tanaman menjadi berwarna kuning dan layu. Logam yang diserap oleh enceng gondok melebihi dari kemampuan tanaman enceng gondok untuk dimanfaatkan dalam proses metabolisme, sehingga logam justru menjadi racun bagi enceng gondok karena melebihi kemampuan daya dukungnya. Bioremediasi menggunakan bokasi krenyo. Bokasi dibuat dengan mendekomposisikan bahan-bahan organik dengan menggunakan efektif mikroorganisme. Salah satu sumber bahan organik yang dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik adalah krenyo. Krenyo termasuk tumbuhan perdu yang tumbuh di daerah tropika, di mana penanganan logam berat merkuri pada tanah pasca tambang emas dapat digunakan bokasi chromolaena odorata atau krenyo. Semakin besar penambahan dosis bokasi krenyo, maka jumlah C organik akan semakin meningkat. Peningkatan dosis bokasi krenyo berpengaruh terhadap peningkatan C organik tanah. Hal ini disebabkan oleh kandungan C organik pada bokasi krenyo. Dosis yang diberikan maka semakin meningkat pula nilai kapasitas tukar kation. Hal ini disebabkan karena kandungan hara yang pada bahan organik berupa bokasi krenyo. Pemberian bokasi pada dosis 60 pada limbah tailing penambangan emas Poboya, Kota Palu, teruji dapat menurunkan konsentrasi baik dalam tanah
dari 492,35 ppm menjadi 156,52 ppm. Pada jaringan tanaman 117,4 ppm menjadi 11,39 ppm. Meningkatkan pH dari 7,10 menjadi 7,47. Bahwa penyerapan dan akumulasi logam berat oleh tumbuhan dapat dibagi menjadi 3 proses yang sinambung, yaitu penyerapan logam oleh akar, translokasi logam dari akar ke bagian tumbuhan lain, dan lokalisasi logam pada bagian sel tertentu untuk menjadi agar tidak menghambat metabolisme tumbuhan tersebut. Bahan organik dapat dimanfaatkan untuk menjerat logam berat karena bahan organik mengandung gugus fungsional yang bila terionisasi dapat bersifat aktif dalam menyerap logam berat. Peningkatan konsentrasi gugus fungsional aktif ini menjadi lebih tinggi pada pH tinggi sebab ionisasi hidrogen akan lebih mudah terjadi. Naik turunnya pH tanah merupakan fungsi dari ion H+ dan OH- dalam larutan tanah. Jika konsentrasi ion H+ naik, maka pH akan turun, dan jika konsentrasi ion OH- naik, maka pH akan meningkat. Kenaikan pH juga dapat disebabkan oleh pengaruh gugus fungsional bahan organik yang menghasilkan asam humat dan asam sulfat yang terbentuk selama proses dekomposisi, dapat bereaksi dengan kation logam membentuk senyawa kelat sehingga kation logam larut menjadi berkurang. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.